Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari. Bang Taufik, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bang? Sehat. Sehat ya? Segar sekali Bung Taufik pagi Iya. ini. Dari suaranya ya. Bung Taufik, ini banyak pertanyaan dan bahkan media asing menyoroti tentang pasal perzinahan yang kemudian dinilai negara terlalu mengatur ranah privat atau mengatur hak azazi, mengatur HAM orang lain. Nah, bagaimana sebenarnya perdebatannya di DPR? Karena di KUHP sebelumnya kan tidak ada pasal ini, Bung Taufik. Oke. Nah, jadi ada dua pasal sebenarnya. Ada pasal perzinahan dan pasal kohabitasi. Kohabitasi itu hidup bersama seperti suami istri. Nah, jadi ada dua pasal itu yang saat ini menjadi bahan perbincangan ya. Nah, untuk yang pasal perzinahan itu adalah pasal yang saat ini dalam KUHP sekarang itu sudah ada. Namun di KUHP yang baru mengalami perluasan. Untuk kohabitasi atau hidup bersama itu baru yang merupakan pasal yang baru. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Jadi sebenarnya dua pasal ini juga sempat ketika rapat pembahasan RKUHP saya angkat ke dalam rapat tersebut untuk saya mintakan bisa dibahas kembali. Ya, mengingat banyaknya masukan masyarakat terkait dengan bahwa pasal ini dikhawatirkan melanggar hak privasi, ya. Negara terlalu jauh masuk ke dalam persoalan kehidupan masyarakat. Ada juga masukan dari LBH Apik misalnya, dari Gerakan Perempuan, dari Apindo, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam pembahasan RKUHP antara Komisi 3 dengan DPR, dengan pemerintah, itu ternyata pandangannya juga berbagai macam. Ada yang menganggap bahwa memang ini harusnya dihapus karena dia terlalu masuk ke ranah privasi. Ada yang justru ingin mempertahankan dan bahkan siap untuk memperjuangkan pasal-pasal ini harus ada. Nah, jadi memang ada berbagai posisi pandangan. Ya, itu dulu biar masyarakat tahu. Nah, kemudian akhirnya apa yang kita lakukan untuk bisa mengakomodir semua kepentingan ini? Kita bisa menghormati orang-orang yang ingin agar pasal ini harus ada dalam KUHP, tapi kita juga bisa mengakomodir ya kekhawatiran orang-orang bahwa jangan sampai ini masuk ke sampai jauh ke ranah privat. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah akhirnya kita tetap mempertahankan pasal ini bagaimana draft yang diajukan oleh pemerintah, tetapi kita berikan pembatasan-pembatasan sehingga tidak seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak. Nah, seperti apa pembatasannya? Nah, jadi ada dua tadi pasalnya, pasal tentang perzinahan, yang memang di dalam KUHP sekarang ini sebenarnya sudah ada. Tapi ya dalam KUHP kita yang selama berpuluh-puluh tahun ini kita terapkan itu adalah perzinahan dalam arti hubungan seksual ya antara seseorang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah juga, atau orang menikah dengan tidak menikah. Nah, jadi pasal yang saat ini existing dalam KUHP sekarang adalah didasarkan pada aduan dari suami atau istrinya, gitu. Jadi salah satu atau dua-duanya yang menjadi yang melakukan perbuatan ini harus sudah menikah. Itulah perzinahan versi KUHP yang saat ini ada. Nah, oleh KUHP yang baru diperluas bagi yang tidak terikat perkawinan, ya, bagi yang tidak terikat perkawinan, maka juga bisa dikenakan pasal perzinahan ini. Oke, itu kalau yang tidak terikat perkawinan juga dengan seperti apa dijeratnya? Kalau yang terikat perkawinan tadi kan jelas delik aduannya bahwa yang mengadukan itu, yang melaporkan itu adalah suami atau istri yang sah, yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anaknya gitu. Nah, kalau yang tidak terikat perkawinan ini seperti apa, Bu? Nah, jadi begini. Nah, karena kemudian kita mencoba agar pasal ini tidak masuk ke dalam ranah privat, ya, termasuk akibat dari perluasannya, maka kita jadikan delik ini delik aduan, ya. Dan yang bisa mengadu hanya keluarga terdekat. Keluarga terdekat pun kita batasi. Siapa saja suami atau istri yang jika pelakunya terikat dalam perkawinan, orang tua atau anak jika tidak terikat perkawinan. Nah, itu. Jadi hanya itu. Dalam pasalnya pun juga dirumuskan bahwa perbuatan ini
tidak dapat dituntut kecuali dengan aduan dari itu tadi orang tua atau anak bagi yang tidak menikah, atau suami atau istri bagi yang menikah. Nah, kenapa rumusan yang dibuat pasal ini tidak dapat dituntut kecuali agar kemudian masyarakat bisa memahami bahwa ini bukan persoalan masyarakat. Maksudnya ini tidak boleh diadukan oleh masyarakat. Yang boleh mengadukan hanya ya orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu maka bentuk deliknya adalah kejahatan terhadap lembaga perkawinan dan kejahatan terhadap lembaga keluarga. Nah, ini memang harus disosialisasikan. Kenapa? Karena memang di pasal yang di draft yang dahulu, draft yang awal, ya, itu untuk pasal kohabitasi ada kewenangan juga yang diberikan kepada kepala desa untuk bisa melakukan laporan. Nah, ini sudah dihapus. Jadi sudah tidak ada lagi pihak lain selain dari suami atau istri atau orang tua atau anak yang bisa mengadukan. Dan apabila ada pengaduan dari publik selain dari mereka itu tidak bisa kemudian pasal ini diterapkan atau di laporannya diproses. Artinya yang menjadi ketakutan yang banyak menjadi pemberitaan di media asing, wisatawan asing yang datang ke Indonesia kan biasanya sharing room. Ya. Sharing room, kemudian tiba-tiba mereka harus dipidana. Itu tidak bisa dikatakan salah atau mungkin berlebihan? Tidak gitu? Seperti yang digambarkan. Tidak seperti yang dikhawatirkan. Jadi kan kekhawatiran yang terjadi bahwa seolah-olah ketika kemudian turis datang, kemudian sharing room, bahkan mungkin juga memiliki pasangan di luar pernikahan datang ke Indonesia gitu ya. Itu sepanjang tidak ada pengaduan dari orang tuanya atau anaknya jika mereka mereka tidak menikah ya, salah satu tidak menikah, maka itu tidak jadi apa-apaan di Indonesia. Atau jika istri atau suami dari mereka yang pasangan yang tanpa menikah ini datang ke Indonesia, mereka tidak membuat pengaduan di Indonesia, maka tidak akan terjadi. Nah, misalnya anggaplah turis dua-duanya orang asing, ya kan istri suami atau istrinya ataupun orang tua atau anaknya kan ada di negaranya masing-masing. Ya, kecuali kalau mereka akan repot-repot datang ke Indonesia untuk melaporkan, baru bisa. Ya, tapi kalau tidak ada, kalau memang mereka menganggap budaya mereka seperti itu dan mereka tidak terpikir untuk repot-repot datang ke Indonesia, misalnya orang tua atau anaknya bagi pasangan yang memang memilih untuk tidak menikah dan kemudian berlibur di Indonesia, maka ya possibility bahwa orang tua atau anak dari pasangan tersebut akan repot-repot datang ke Indonesia untuk melaporkan itu sangat kecil. Nah, jadi ini soal jalan tengah yang diambil, bahwa keinginan dari beberapa pihak bahwa pasal ini harus ada di Indonesia itu diakomodir, tapi tidak semudah seperti orang bayangkan terkait dengan penerapan pasal ini. Nah, bahkan dalam rapat terakhir kemudian kita juga tambahkan penjelasan pasal. Penjelasannya adalah segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai kohabitasi ini itu tidak berlaku ya, atau dikesampingkan. Maksudnya apa? Maksudnya kan kita juga ada kekhawatiran nih, jangan-jangan nanti gara-gara kita muat ini dalam KUHP baru, lantas ada penggerebekan, ada razia. Ya kan biasanya ada beberapa daerah yang memiliki perda yang seperti itu kan, Bung Taufik? Ya, kekhawatiran itu kan muncul nih. Nah, dengan adanya penjelasan pasal itu, berarti tidak boleh ada perda-perda yang mengatur lain dengan apa yang menjadi konsep di dalam KUHP baru ini, yaitu harus dengan aduan suami istri atau orang tua anak. Dan ini tidak dapat dituntut tanpa aduan dari mereka. Tidak boleh mengatur selain dari konsep itu. Jadi kalau ada perda yang memberikan kewenangan pada Satpol PP untuk merazia atau masyarakat untuk bisa melapor supaya dapat diproses pidana, itu tidak boleh ada. Semua harus konsepnya mengatur sesuai dengan pembatasan-pembatasan seperti yang ada di KUHP baru ini. Nah, ini memang butuh sosialisasi ya. Kemudian butuh juga harmonisasi. Jadi kita harus cek memang perda-perda yang memang sudah ada atau niat-niat untuk membuat perda-perda yang lebih dari konsep yang diatur dalam ini. Dan kenapa penjelasan tambahan ini diberikan? Karena itu tadi mengakomodir ya masukan bahwa jangan sampai ini masuk ranah privat. Jangan sampai nanti orang-orang merasa punya hak untuk kemudian dia ngetok-ngetok kamar kos, ngetok-ngetok hotel, meriksa apakah
mereka periksa KTP mencari ternyata KTP-nya bukan pasangan suami istri yang sah, kemudian digiring dengan sorotan itu. Betul, dengan penjelasan pasal ini, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, ini tugas pemerintah nih untuk mensosialisasikan, tidak boleh dilakukan. Jadi ini hanya berlaku ya itu saja kalau orang tua atau anaknya melapor jika tidak terikat perkawinan, atau kalau yang salah satu terikat perkawinan maka suami atau istrinya yang melapor. Di luar itu kita yang nggak ada urusan dengan pasangan ini, ya itu tidak boleh kemudian turut campur di dalam soal ini. Oke. Bung Taufik, tadi kan kita sempat mengambil contoh jika wisatawan asing yang dua-duanya datang dari negara wisatawan asing ya, mancanegara datang ke Indonesia. Bagaimana, kan ada orang asing yang kemudian menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, mungkin karena kerja atau hal lain, kemudian tinggal kohabitasi, tinggal satu rumah dengan orang Indonesia. Dengan orang Indonesia. Apakah ini kemudian akan terjerat juga? Atau tidak akan terjerat kalau seandainya katakanlah orang WNI yang kohabitasi, yang tinggal satu rumah dengan WNA tadi, belum menikah, kemudian orang tuanya tidak melaporkan. Apakah hal ini juga sama? Betul. Jadi kalau misalnya ada seorang warga negara asing ya hidup bersama dengan orang Indonesia di Indonesia ya, yang misalnya anggaplah yang asingnya laki-laki, yang yang Indonesia perempuan gitu, istri bukan istri atau pasangannya. Nah, maka persoalan ini ya tidak menjadi persoalan hukum pidana sama sekali ya, sepanjang tidak ada laporan dari orang tua atau anak dari salah satu keduanya. Anggaplah dari sisi orang Indonesia gitu. Kalau orang tua si perempuan Indonesia ini atau anak dari perempuan Indonesia ini misalnya sudah pernah punya anak sebelumnya, itu tidak melapor sama sekali, tidak membuat aduan sama sekali, maka ini bukan menjadi persoalan ya. Jadi tidak perlu kemudian khawatir nanti bakal jadi masalah. Tapi memang catatannya saya harus jelaskan secara fair juga bahwa ya jika itu yang dilakukan ya memang dia harus juga memastikan bahwa orang tua atau anak dari pasangannya ini yang hidup bersama itu tidak keberatan. Karena kalau keberatan sewaktu-waktu bisa melapor. Tapi sekali lagi, kalaupun orang tua atau anak ini membuat aduan terhadap perbuatan tersebut, maka yang diadukan ini bukan hanya satu orang, dua-duanya. Kita bisa bayangkan ya, seorang orang tua juga mengadukan, meminta agar anaknya pun juga turut di proses hukum. Nah, jadi memang tidak mudah. Jadi itu yang harus dipahami oleh warga negara asing yang ada di Indonesia, bahwa tidak mudah juga ya, karena laporan itu bukan hanya untuk salah satu dari pasangan ini, bukan. Tapi laporan keduanya. itu akan satu untuk keduanya. Jadi kalaupun orang tua melapor, kalaupun anak itu melapor, ya berarti dia juga melaporkan anggota keluarganya tersebut. Oke, kalau karena ini adalah delik aduan, jika seandainya kemudian setelah dilaporkan, diproses secara hukum, ini kita bicara nanti pada saat KUHP yang baru ini diterapkan 3 tahun ke depan, kan masih dalam 3 tahun waktu harmonisasi dan sosialisasi. Kalau seandainya dilaporkan oleh orang tua atau anaknya, dan diproses secara hukum. Namun karena ini delik aduan, kalau aduannya dicabut, apakah ini juga akan gugur? Betul. Jadi karena ini delik aduan, maka ini akan gugur. Bahkan hal tersebut dituliskan di dalam ayat dalam pasal tersebut. Ya, delik ini dapat ditarik kembali, ya, sebelum masuk ke persidangan. Jadi kapanpun dia bisa ditarik kembali dan kemudian gugur. Kenapa ditulis sebelum masa persidangan? Karena ketika sudah masuk persidangan, kalau sudah berjalan, itu bisa disampaikan di persidangan, tentu tinggal hakim yang kemudian mempertimbangkan penarikan ini. Tapi kalau selama masih dalam proses penyidikan, itu begitu aduannya dicabut, maka kasusnya menjadi gugur. Nah, ini kan sekali lagi, karena ini tadi yang harus dipahami, ini bukan delik publik, ya, ini adalah delik
kejahatan terhadap lembaga perkawinan dan lembaga lembaga keluarga. Nah, Lembaga jadi kalau keluarga. keluarga merasa bahwa ya sudah ini bukan ini ya sudahlah kami keluarga bisa menerima atau bisa dinikahkan atau apapun lah, ya kan itu kewenangan penuh ada di keluarga tersebut. Baik. Jadi tidak boleh kemudian orang lain mengurus urusan keluarga yang lain, kalau kurang lebih saya bisa katakan seperti itu. Oke, Bung Taufik, kalau di KUHP ini isi undang-undangnya pasal-pasalnya seperti itu, tapi kalau misalnya di tiap daerah ternyata penerapannya berbeda, karena ini nyambung nih dengan pertanyaan pendengar kita, ada Pak Hari Kamora. Kita sering melihat razia hotel atas nama penyakit moral atau penyakit masyarakat oleh polisi, Satpol PP. Nah, ini dengan adanya pasal ini apakah nanti juga bisa menjadi alat nantinya untuk melakukan hal itu? Ya, sebelum kita berikan tambahan penjelasan ya di dalam pasal ini, kekhawatiran hal tersebut mungkin bisa saja ada. Tapi dengan adanya tambahan penjelasan, maka kekhawatiran tersebut tidak lagi ada, karena memang nanti akan pemerintah akan harus memastikan bahwa tidak boleh ada perda-perda, aturan-aturan lain di bawah undang-undang yang kemudian mengatur hal-hal yang lebih dari konsep yang ada di KUHP ini. Jadi itu jaminannya di situ. Meskipun juga di dalam tambahan penjelasan, tapi kita tetap mempertimbangkan perintah dari undang-undang lain ya, dengan taraf undang-undang ya. Apabila mengatur khusus mengenai hal itu, ini kita maksudkan untuk di Aceh. Kalau di Aceh memang ada pengecualian karena memang kanun-kanun Aceh itu sumbernya dia adalah undang-undang pemerintahan Aceh yang memang ada kaitannya juga MOU Helsinki dan sebagainya. Jadi pengecualian hanya untuk di Aceh. Di luar dari Aceh, maka konsepnya harus dengan konsep seperti yang ada di KUHP. Nah, sekali lagi karena ini kita berikan transisi 3 tahun, ya tugas pemerintah ya mungkin juga bisa dibantu oleh DPR ya untuk melakukan sosialisasi, termasuk juga sosialisasi bahwa tidak boleh ada perda-perda yang mengatur selain dari apa yang diatur di dalam KUHP ini, khusus mengenai perzinahan dan kohabitasi. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari pendengar juga nih, Bung Taufik, supaya mungkin lebih banyak yang supaya nggak rancu jadinya. Jika ada pasangan yang terikat perkawinan, kemudian tinggal atau berselingkuh atau melakukan hubungan seksual, apakah pertanyaannya, kalau yang berselingkuh terikat perkawinan, pasangannya tidak mengadukan, apakah orang tua atau anaknya bisa melaporkan hal tersebut? Sementara pasangannya sendiri tidak? Tidak bisa. Jadi apabila terikat perkawinan, yang bisa melaporkan hanya suami atau istrinya. Jadi itu itu clear, clear bunyinya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada jadi yang punya gini, kalau saya ibaratkan gampangnya, jadi yang punya kepentingan, kalau bagi seseorang yang terikat perkawinan, yang punya kepentingan dalam persoalan ini hanya suami atau istrinya, hanya pasangannya yang saja. sah yang terikat perkawinan. Ya, orang tua atau anak tidak punya kepentingan di sini. Kepentingan orang tua dan anak hanya ada apabila ya tidak terikat perkawinan. Nah, jadi ini soal kepentingan dan kewenangan untuk membuat aduan. Iya. Baik kalau begitu. Bung Taufik, terima kasih atas penjelasannya supaya ini bisa menjadi pemahaman bersama ya soal kontroversi pasal perzinahan dalam KUHP yang baru. Baik, Bung Taufik, sehat selalu, selamat pagi. Pagi. Oke, pendengar Trijaya, itu tadi Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Yang mau komen-komen boleh ya melalui WhatsApp di 0812 111 1046.